Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripadi dengan NIM D1D021010. Saya mahasiswa dari program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Model Mangsa Pemangsa dengan adanya penyakit pada populasi mangsa. Di bagian abstrak, model mangsa pemangsa adalah model yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara dua populasi yang bersifat mangsa dan pemangsa. Pada model mangsa pemangsa dasar, selalu diasumsikan bahwa kedua populasi dalam kondisi sehat. Namun, pada kenyataannya, dapat kita jumpai kondisi pada lingkungan yang menunjukkan bahwa terdapat mangsa atau pemangsa dengan kondisi sakit yang berpengaruh terhadap pertahanan hidup dan berburu makanan. Penelitian ini menganalisis model mangsa-pemangsa dengan adanya penyakit pada populasi mangsa, yaitu dengan menyusun model, menentukan titik kesetimbangan model, serta menganalisis kestabilan lokal titik kesetimbangan model berdasarkan nilai Eigen sesuai dengan kriteria Roth-Harwit. Kemudian di bagian pendahuluan, interaksi antar individu memiliki beberapa sifat. Salah satunya pemangsaan. Pemangsaan merupakan hubungan antara pemangsa dengan mangsa di dalam interaksi dua populasi. Yang kedua, pada penelitian ini akan dikaji tentang analisis model mangsa-pemangsa dengan adanya penyakit pada populasi mangsa. Diasumsikan bahwa populasi mangsa yang sakit tidak diberikan pengobatan sehingga populasi yang sakit akan mati. Pada penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut ini. Yang pertama, perumusan model. Yang kedua, analisis kualitatif. Yang kestabilan lokal model di sekitar titik equilibrium berdasarkan nilai Eigen. Yang ketiga, simulasi numerik. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Kemudian di bagian metode, penelitian ini berupa analisis kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan asumsi model. Asumsi diperlukan sebagai batasan sejauh mana model akan dibuat. Yang kedua, penurunan model mangsa-pemangsa sebagai langkah penyajian hubungan antara mangsa yang sakit dan pemangsa yang dalam bentuk matematika yang berbentuk sistem persamaan diferensial. Yang ketiga, penurunan titik kesetimbangan. Yang keempat, analisis titik kesetimbangan dengan menentukan matriks Jacobian, menentukan persamaan karakteristik nilai Eigen menggunakan kriteria Roth-Harwit. Yang kelima, simulasi model dilakukan untuk mengetahui apakah analisis titik kesetimbangan model sesuai dengan simulasi model. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasannya. Yang pertama, pemodelan mangsa dengan mangsa sakit. Kita misalkan di XT adalah populasi mangsa sehat pada suatu habitat pada waktu T. YT adalah populasi mangsa sakit pada suatu habitat yang sama dengan populasi pemangsa pada waktu T. Asumsi dalam model ini berikut. Yang pertama, hanya mangsa yang sehat yang dapat tumbuh tanpa adanya pemangsa-mangsa sehat tumbuh secara proporsional sebesar alfa. Infeksi antar mangsa terjadi akibat interaksi jumlahnya sebanding dengan hasil kali jumlah kedua populasi dengan konstanta beta. Infeksi akan menyebabkan kematian pada populasi mangsa sakit secara proporsional sebesar mu. Mangsa adalah satu-satunya sumber makanan bagi mangsa. Jika tidak ada mangsa, akan menyebabkan kematian pemangsa sebesar mu. Kemudian, jika ada mangsa, pertumbuhan populasi pemangsa sebanding dengan jumlah populasi keduanya sebesar alfa 1. Kemudian pemangsa yang memangsa mangsa sakit akan mengalami kematian sebanding dengan jumlah kedua populasi dengan konstanta alfa 2. Dan inilah gambarannya, yaitu berupa bagai kompartemen mangsa dan pemangsa dalam bentuk model. Berdasarkan asumsi dan diagram kompartemen yang di atas, diperoleh model yang menggambarkan perubahan populasi mangsa dan pemangsa dengan adanya penyakit pada populasi mangsa, yaitu sistem 1. Lihat pada gambar ini.
Kemudian yang kedua, analisis kestabilan model mangsa-pemangsa dengan adanya penyakit pada populasi mangsa yang dimulai dengan menentukan titik kesetimbangan model dari sistem pertama yang tadi, yaitu dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan P sama dengan 0. Kemudian di preposisi pertama ini kita dapatkan matriks Jacobian dari sistem pertama. Kemudian kita tentukan persamaan karakteristik sehingga diperolehlah nilai eigen, yaitu alpha, negatif mu, dan negatif mu. Karena terdapat nilai eigen positif alpha lebih besar 0, maka titik kesetimbangan E1 sama dengan, atau nilai eigen 1 yaitu 0,0,0 atau tidak stabil. Kemudian di preposisi 2 ini dalam matriks Jacobiannya Y2, sehingga persamaan karakteristik untuk Y2 Jacobian 2 diperolehlah akar-akar atau nilai eigen yang sama dengan 0, yaitu ini beta mu kurang alpha 2 dikurang mu alpha 1 lebih kecil 0, dan alpha 1 mu per beta sama dengan 1. Dari syarat tersebut diperolehlah B beta per alpha 1 kurang dari alpha 2 per beta kurang alpha 1, dan beta lebih besar alpha 1. Dengan demikian titik kesetimbangan E2 yaitu mu per alpha 1, 0 alpha per alpha 1 stabil jika beta per alpha 1 lebih kecil alpha 1 per beta kurang alpha 1, dan beta lebih besar alpha 1. Kemudian di preposisi 3 ini dalam matriks Jacobiannya, sehingga persamaan karakteristik untuk G3 ini berdasarkan kriteria Roth-Harwell, persamaan di atas akan menghasilkan akar-akar atau nilai eigen sama dengan 0 dengan syarat beta mu kurang alpha 2 kurang mu alpha 1 lebih kecil 0, dan alpha 1 mu per beta sama dengan 1. Dari syarat tersebut diperoleh beta per alpha 1 lebih kecil alpha 2 per alpha 1 kurang beta, dan alpha 1 lebih besar beta. Dengan demikian titik kesetimbangan E3 yaitu mu per beta, alpha per beta, dan 0 stabil jika beta per alpha 1 lebih kecil alpha 2 per alpha 1 kurang beta, dan beta lebih besar alpha 1. Nah, di bagian simulasi, pada bagian simulasi ini yang mengambil nilai parameter pada model yang terdiri dari dua jenis parameter. Berikut diberikan ruang fase hasil simulasi titik kesetimbangan E1 dengan nilai awal X0, Y0, P0, yaitu 0,0, 0,3,001 dan 0,01. Ini dalam tabel dia untuk S1-nya. Kemudian terlihat pada kurva bergerak menjauhi titik kesetimbangan S1 sepanjang waktu T. Hal ini sesuai dengan analisis titik kesetimbangan S1 yang diperoleh bahwa titik kesetimbangan S1 tidak stabil. Begitu juga nilai awal titik kesetimbangan E2 X0, Y0, P0 1,01, 0,01, 401. Kemudian terlihat pada kurva bergerak mengelilingi dari nilai awal kemudian menuju ke titik kesetimbangan E2 sepanjang waktu T. Hal ini sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh bahwa
Titik kesetimbangan E2 stabil asalkan terpenuhi syarat kestabilan, yaitu beta lebih kecil alfa kuadrat alfa 2 tambah alfa 1. Pada nilai awal titik kesetimbangan E3 yaitu X0, Y0, P0 itu 10,3,6. Kemudian terlihat pada kurva bergerak mengelilingi titik kesetimbangan E3 dan tidak pernah mendekati atau menuju E2. Hal ini sesuai dengan hasil analisis titik kesetimbangan yang diperoleh. Titik kesetimbangan E3 stabil asalkan terpenuhi syarat kestabilan, yaitu alfa 1 lebih kecil alfa pangkat 2 alfa 2 tambah beta. Dan kesimpulannya dari jurnal ilmiah ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model mangsa pemangsa dengan populasi mangsa sakit yaitu ini model persamaannya. Kemudian yang kedua, terdapat 3 titik kesetimbangan model yaitu E1 0,0,0, E2 mu per alfa 1 0 alfa per alfa 1, dan E3 mu per beta alfa per beta dan 0. Yang ketiga, titik kesetimbangan E1 stabil. Titik kesetimbangan E2 stabil dengan syarat beta per alfa 1 lebih kecil alfa 2 per beta kurang alfa 1 dan beta lebih besar alfa 1. Dan titik kesetimbangan E3 stabil dengan syarat beta per alfa 1 lebih kecil alfa 2 per alfa 1 kurang beta dan alfa 1 lebih besar dari beta. Yang keempat, ketika laju pemangsaan lebih besar daripada laju infeksi, maka seiring berjalannya waktu populasi mangsa sakit akan mengalami kepunahan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ketika laju infeksi lebih besar daripada laju pemangsaan, maka seiring berjalannya waktu populasi pemangsa akan mengalami kepunahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.